Ke Strong Kasim Botan dan Paulo Henrique. Permintaan kedua pemain atas kesalahan yang terjadi di pertandingan kemarin. PSSI semakin gak jelas. Persebaya dikhianati. Hukuman tak masuk akal diberikan kepada pemain ini. Bikin bonek geram. Unik, ternyata M. Iqbal punya saudara yang main di Borneo FC. Apakah cocok diduetkan main di Persebaya? Ini penjelasannya. Ke Strong Kasim Botan dan Paulo Henrique. Permintaan kedua pemain atas kesalahan yang terjadi di pertandingan kemarin. Kasim Botan dan Paulo Henrique menyatakan permohonan maaf usai Persebaya Surabaya dijamu Borneo Football Club Kamis 7 Maret. Namun, dari sudut pandang netizen, terdapat perlakuan berbeda. Keduanya meminta maaf karena dianggap telah merugikan Persebaya saat bertamu ke markas Borneo FC di Stadion Batakan. Kasim Botan melakukan gol bunuh diri, sedangkan Paulo Henrique menerima kartu merah. Situasi itu membuat Persebaya harus pulang ke Surabaya dengan tangan hampa setelah kalah tipis 1-2 di laga tersebut. Padahal Persebaya sempat unggul lebih dulu lewat gol Tony Firmansyah. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk pendukung Persebaya, terutama bonek bonita. Saya betul-betul tidak sengaja. Saya akan lebih belajar lagi dari kesalahan saya, timpal Kasim Botan, dilansir dari Instagram @persebayafans. 27. Terima kasih yang sudah memberikan kritik, saran, dukungan, dan supportnya. Kejadian ini menjadikan pelajaran buat saya ke depannya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya, timpal Kasim Botan. Pernyataan itu kemudian ditimpali netizen. Cak Kasim dino apes ga ono nang kalender. Tapi lak Paulo Henrique iku kalender tuku nang Endi kok dino isina apa stop, ungkap @rain 21 Alef. Dribda hujat Kasim, mending kritik si gondol, tulis @tra27. Berharap PH seng jauh sepuro atas kegoblokannya, ujar yang tahu Kate Maido Kasim, tapi striker malah luah delogok, beber Faizal Fauzi 27. Sementara Paulo Henrique juga turut menyatakan permintaan maaf. Striker asal Brasil itu mengaku bersalah atas kartu merah yang diperolehkan di laga tersebut. Saya hanya ingin meminta maaf kepada rekan satu tim, staf, dan dukungan saya. Aku mengakui kesalahanku. Aku akan terus berjuang dan ingin mewujudkannya. Maaf sekali lagi, satu kesalahan tidak akan pernah mendefinisikanku. Aku akan berjuang sampai akhir dan aku tidak akan pernah menyerah. Biarlah ini menjadi pelajaran, maafkan aku semuanya, tutur Paulo Henrique. PSSI semakin gak jelas. Persebaya dikhianati. Hukuman tak masuk akal diberikan kepada pemain ini. Bikin bonek geram. Komisi Disiplin Komdis PSSI akhirnya membuat keputusan terkait Wahyudi Hamisi. Otoritas yang berkompeten menegakkan disiplin sepak bola Indonesia itu memberikan hukuman larangan bertanding sekaligus denda. Wahyudi Hamisi, pemain PSS Sleman, resmi mendapatkan hukuman larangan bertanding selama 3 laga plus denda sebesar 25 juta. Hukuman itu buntut dari aksi Wahyudi Hamisi yang kedapatan menendang kepala pemain Persebaya Surabaya, Bruno Moreira. Bahkan aksi itu membuat manajemen Persebaya melayangkan protes dengan membuat surat yang ditujukan langsung kepada PSSI. Green Force berharap Wahyudi Hamisi mendapatkan hukuman setimpal saat itu. Dan pada Jumat 8 Maret, Komdis PSSI membuat keputusan resmi tersebut. Bahkan, manajemen PSS sudah mengetahui keputusan itu. Hukuman larangan bermain 3 pertandingan untuk pemain bernomor punggung 33 di PSS ini merujuk pada pasal 78 huruf B pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023, ujar pernyataan PSS. Serta denda 25 juta, sanksi yang dialamatkan kepada Wahyudi Hamisi itu menimbulkan beragam komentar dari para pendukung Persebaya. Mereka mayoritas meluapkan ketidakpuasan lewat akun Instagram @persebayafans. 27.
Jane sopo seh bekingana pemain KEAT iki. Kok cek kebal dan sering lolos hukuman komdis. Aku yakin nek gak viral ngunduh lolos maneh pemain ndas gundul iki. Teror al dan sorakin pemain iki nek mainin stadion NDL. Kalau bisa band dan bentangkan penolakan nek onok wong iki. Timpal @robertox_182. Misal wingi iku Bruno cedera terus sampai karir rusak, opo tetap hukuman sak meneh? Unik, ternyata M. Iqbal punya saudara yang main di Borneo FC. Apakah cocok diduetkan main di Persebaya? Ini penjelasannya. Pencetak gol kemenangan Borneo FC atas Persebaya Surabaya, Iksanul Zikrak rupanya adik dari penggawa bajul ijo M. Iqbal. Persebaya Surabaya baru saja menelan kekalahan pahit dari pemuncak klasemen sementara Borneo Football Club di laga lanjutan pekan ke-28 Liga 1 2023/2024. Bermain di Stadion Batakan, Balikpapan, Persebaya harus merasakan pahitnya terkena comeback oleh tuan rumah. Persebaya mulanya unggul 1-0 lewat lesakan Tony Firmansyah di menit ke-85. Tetapi 2 gol Borneo Football Club di masa tambahan waktu didapatkan lewat gol bunuh diri Kasim Botan dan lesakan Iksanul Zikrak di menit akhir. Menariknya, Iksanul Zikrak ternyata adalah adik kandung dari pemain Persebaya Surabaya yaitu M. Iqbal. Ya, M. Iqbal pekan lalu berhasil mencuri perhatian lewat gol tercepat di Liga 1 musim ini. Sekarang justru giliran sang adik yang mencuri panggung dengan lesakan di menit akhir. Meski Iksanul Zikrak berhasil menjadi aktor utama kemenangan timnya. Pemain berusia 21 tahun itu tak melupakan sang kakak yang memperkuat tim lawan. Iksan tertangkap kamera sedang salim ke M. Iqbal usai pertandingan. Adapun gol dari Iksanul Zikrak otomatis mengunci kemenangan Borneo FC sekaligus meneruskan dominasi tim berjuluk Pesut Tam itu. Borneo Football Club juga sukses menjadi tim pertama yang mengunci tiket Championship Series musim ini. Iksanul Zikrak mengawali karier dengan mengikuti Liga Pelajar sejak masih duduk di bangku SMA. Bahkan selama 3 tahun ia berhasil membawa timnya juara Liga Pelajar untuk regional Sumatera Barat. Ia juga bermain di Piala Soratin, namun gagal melaju ke babak nasional setelah tim yang ia bela hanya menjadi runner-up pada regional Sumatera Barat. Menurutmu ya opo rek, sumpomo adik kakak iki duet bareng main nang Persebaya. Lek admin si setuju al. Ndelok mainnya Iksanul Zikrak ndek ingi pas musuh Persebaya yo apik. Lek menurut kon kabeh yok opo. Tulisan tanggapanmu nang komentar ngisor ikio. Salam satu nyali. Wani.